Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyati Astria dengan NIM 152301114 dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi saya hari ini pada mata kuliah psikologi, yaitu tentang kesadaran perspektif psikologi dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Lika Hestianingsih, MPSI. Baik, kita masuk pada pembahasan. Pertama yaitu pendahuluan. Kesadaran telah menjadi satu topik terpenting dalam kajian psikologi dan ilmu pengetahuan lain dewasa ini. Kesadaran adalah awareness individual terhadap pikiran diri sendiri yang unik, kenangan, perasaan, sensasi, dan citra lingkungan. Secara esensial, kesadaran adalah awareness Anda mengenai diri dan dunia sekitar. Awareness ini bersifat subjektif dan unik bagi Anda. Jika Anda bisa mendeskripsikan sesuatu yang Anda alami dalam kata-kata, maka hal itu adalah bagian dari kesadaran Anda. Pengalaman kesadaran secara konstan akan berganti dan berubah. Contohnya, dalam satu momen kita bisa berfokus membaca sebuah buku atau artikel. Selanjutnya, kesadaran Anda kemudian bisa mengganti memori kepada percakapan beberapa waktu sebelumnya bersama seorang rekan. Beberapa saat berikutnya mungkin Anda menyadari bangku yang Anda duduki tidak nyaman, atau secara mental Anda hendak merencanakan makan malam dan seterusnya. Arus pergantian pikiran ini dapat berangsur-angsur secara dramatis dari satu momen ke momen berikutnya. Namun pengalaman kesadaran yang kita rasakan tentu akan terasa amat halus dan seolah tanpa usaha. Selanjutnya, berbagai kondisi kesadaran antara lain mimpi atau dreams, halusinasi, hipnosis, meditasi, tidur, kondisi kesadaran yang terindikasi obat-obatan psikoaktif. Dua kondisi awareness yang normal adalah keadaan sadar atau consciousness dan tak sadar atau unconsciousness. Kendati demikian, beberapa macam level kesadaran dapat terjadi disebabkan oleh pengaruh media atau kondisi mental tertentu yang memecah atau mengubah awareness. Selanjutnya, jenis-jenis alter dari kesadaran itu antara lain koma, confusion atau kebingungan, delirium atau mengigau, disorientation atau kehilangan direksi indrawi, letargi atau ketakberdayaan mental dan fisikal, kemudian stupor atau pingsan. Dokter dan para medis profesional menggunakan berbagai penilaian untuk mengukur tingkat kesadaran. Mereka menggunakan skor tertentu untuk mencapai diagnosis dan perawatan yang tepat. Kemudian fungsi kesadaran. Kesadaran memiliki fungsi biologis dan sosial. Contohnya, ia memungkinkan kita untuk memproses informasi, memilih tindakan, merencanakan prioritas, belajar dan beradaptasi pada informasi yang baru dan seterusnya. Kesadaran menjadi kondisi esensial bagi filsafat, spiritualitas, dan agama. Kesemua bidang itu mempersyaratkan self-awareness yang tidak mungkin dicapai tanpa kesadaran. Perubahan dalam kesadaran. Memahami berbagai tingkat kesadaran dapat membantu para medis profesional untuk menemukan masalah kesehatan dalam diri seseorang. Beberapa perubahan itu terjadi secara natural dan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti obat-obatan serta cedera otak. Perubahan kesadaran juga dapat menyebabkan perubahan persepsi, cara berpikir, pemahaman, dan interpretasi terhadap dunia sekitar. Perubahan dalam kesadaran bisa menjadi tanda dari kondisi-kondisi medis tertentu atau bahkan menjadi tanda darurat medis tertentu. Sebagai contoh, perubahan tiba-tiba dari kesadaran bisa menjadi tanda dari aneurism atau pembekakan pembuluh darah, brain infection atau infeksi otak, brain tumor atau injury atau tumor atau cedera otak, demensia atau penyakit Alzheimer, penggunaan obat-obatan, epilepsi, serangan jantung, gejala stroke, kekurangan oksigen pada otak, tekanan gula darah rendah, dan teracun. Selanjutnya, sejarah kesadaran. Selama ribuan tahun, kajian kesadaran manusia secara luas menjadi bidang kajian para filsuf. Filsuf Perancis René Descartes memperkenalkan konsep dualisme tubuh-jiwa atau ide bahwa kendati tubuh dan jiwa saling terpisah, mereka tetap berinteraksi. Ketika psikologi dikukuhkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen dari filsafat dan biologi, kajian pengalaman kesadaran menjadi satu topik paling awal yang harus dipelajari oleh para psikolog.
Para psikolog strukturalis menggunakan sebuah proses yang dikenal sebagai introspection untuk menganalisis dan melaporkan sensasi-sensasi, pikiran-pikiran, dan pengalaman kesadaran. Seorang peneliti terlatih akan secara hati-hati menginspeksi konten-konten pikiran pasien. Tentu saja, ini adalah proses yang sangat subjektif namun akan memberikan penerangan bagi riset yang selanjutnya bagi kajian kesadaran saintifik. Psikolog Amerika William James mengibaratkan kesadaran sebagai arus yang tak terputus dan berkelanjutan dengan pergantian serta perubahan yang konstan. Psikoanalis terkemuka Sigmund Freud berfokus pada pemahaman atas tegangan importansi antara pikiran unconscious ketidaksadaran dan conscious atau sadar. Sementara fokus riset psikologi baru benar-benar beralih haluan kepada observasi murni perilaku atau behaviorisme di paruh pertama abad ke-20. Kajian mengenai kesadaran manusia sudah sangat pesat sejak tahun 1950-an. Kemudian teori-teori kesadaran. Satu problem utama yang ditemukan dalam kajian kesadaran adalah tidak adanya definisi operasional yang universal. Descartes mempostulatkan idea cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Hal itu mengindikasikan bahwa tiap partisi terkecil dari tindak pikiran mendemonstrasikan realitas dari eksistensi dan kesadaran seseorang. Sedangkan hari ini, kesadaran secara umum didefinisikan sebagai sebuah awareness atas diri Anda sendiri dan dunia. Kendati demikian, masih terdapat perdebatan mengenai aspek-aspek yang bervariasi dari awareness ini. Riset kesadaran telah berfokus kepada pemahaman yang cenderung neuroscience di balik pengalaman kesadaran kita. Para ilmuwan bahwa mengutilisasi teknologi scan otak untuk mencari neuron-neuron tertentu yang bisa terhubung kepada berbagai peristiwa-peristiwa kesadaran. Para peneliti modern telah mempostulatkan dua teori mayor mengenai kesadaran. Yang pertama, Integrated Information Theory, dan kedua, Global Workspace Theory. Apa itu 5 tingkat kesadaran? Yang pertama, conscious atau segala yang dapat Anda perhatikan. Kemudian pre-conscious atau informasi yang tidak Anda perhatikan yang dapat Anda tekan menuju awareness jika dibutuhkan. Kemudian unconscious atau memori-memori yang ada di luar awareness dan tak terakses. Non-conscious atau fungsi-fungsi tubuh yang bersifat otomatis terjadi tanpa awareness dan sensasi. Kemudian subconscious atau informasi yang di luar consciousness dan tidak bisa secara langsung ada bagi consciousness. Apa bentuk tertinggi dari kesadaran? Keadaan kesadaran tertinggi sering diasosiasikan dengan pengalaman spiritual atau mistis. Ia termasuk sebagai sebuah kondisi elevasi dari awareness di mana orang mampu untuk meningkatkan sensibilitas indrawinya, perilakunya, serta dunia di sekitarnya. Contoh dari hal ini antara lain keadaan kesadaran transendental, meditasi, mindfulness, runner high atau didorong oleh hormon endokannabinoid yang merupakan bahan kimia otak mirip ganja, muncul ketika kita berlari dan endokannabinoid akan meningkat secara alami dan menghasilkan rasa kedamaian batin, pemberdayaan serta koneksi yang kuat dengan orang lain. Lucid dreaming atau mimpi sadar, kondisi di mana Anda bermimpi namun menyadari sedang bermimpi, dan flow state, kondisi di mana seseorang sangat fokus kepada satu tugas. Kesimpulannya, kesadaran merupakan aspek fundamental yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, secara biologis maupun sosial. Kesadaran memungkinkan kita memproses informasi, membuat keputusan, serta merencanakan tindakan dan berperan penting dalam spiritualitas serta filsafat. Dalam konteks medis, perubahan kesadaran dapat menunjukkan masalah kesehatan serius seperti aneurisma, infeksi otak, atau stroke. Di sisi lain, kajian kesadaran telah menarik perhatian para filsuf dan psikolog selama ribuan tahun dengan teori-teori awal yang diperkenalkan oleh tokoh seperti René Descartes dan William James. Saat ini, riset mengenai kesadaran banyak berfokus pada neuroscience dengan dua teori utama yang mendominasi, Integrated Information Theory dan Global Workspace Theory. Kesadaran juga dibagi ke dalam beberapa tingkat seperti conscious, pre-conscious, dan unconscious, serta melibatkan kondisi khusus seperti lucid dreaming dan flow states yang dapat memberikan pengalaman spiritual atau transendental. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.